Happy Sunday. Welcome untuk minggu yang pertama di bulan Maret ini. Thank you, Praise and Worship Team dan seluruh teman-teman yang sudah mempersiapkan sehingga kita boleh beribadah hari ini secara online dimanapun Anda berada. Nah, saudara, waktu tanggal 15 Februari yang lalu, saya masih teringat ada suatu momen yang bersejarah, yaitu setelah 11 bulan kita nggak kemana-mana, istri saya dan anak saya, Lihung dan Joy, memiliki kesempatan untuk berangkat ke Singapura untuk menjenguk keluarga yang sakit. Kita udah sering dengar ceritanya, tapi ini adalah suatu momen spesial. Saking spesialnya, sampai teman-teman kita di iCare itu bela-belain banget gitu ya. Sampai dari rumah kita daerah timur itu mereka bersepeda kasih surprise. Jadi waktu di jalan itu dia kasih surprise. Wah, sampai Liung sampai dia mengatakan, wow, mereka bela-belain banget. Saya bilang, ya jarang banget gitu ya. Karena yang pertama, ini unik. Karena sudah 11 bulan, saya ini nggak pernah berpisah. Artinya apa? Setiap hari walaupun kita mungkin pergi, tapi setiap hari itu pasti ngumpul keluarga, nggak ada momen di mana saya itu berpisah. Sehari pun nggak ada travel keluar kota gitu ya, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini suatu momen di mana saya cukup sedih sebenarnya gitu ya. Jadi apalagi itu sehari setelah Valentine gitu ya. Jadi hari itu saya bercampur aduk gitu ya, karena setelah 11 bulan ngumpul bareng-bareng. Tapi yang kedua adalah, kita baru sadar bahwa selama ini, sebelum pandemik itu kita tanda kutip memandang remeh, take things for granted, untuk kesempatan kita bisa travel, atau bahkan kalau bisa pergi ke Singapura katakanlah. Bahkan ada orang yang cuma pergi itu bisa pulang hari, saking gampangnya. Nah, momen ini enggak. Kita berdua itu sama-sama berdoa supaya punya kesempatan istri dan anak saya ini bisa pergi ke sana. Jadi ini suatu yang susah banget sehingga perlu ada approval. Begitu di-approve gitu ya, kita langsung bilang, yes, we are chosen gitu ya. Kita benar-benar dipilih untuk bisa pergi. Ternyata kita dilayakkan oleh pemerintah Singapura untuk pergi. Jadi istri dan anak saya kayak gitu. Jadi waktu itu kita celebrate, ternyata suratnya datang, harus dikasih tanggal, harus pergi dalam jeda waktu tertentu. Jadi waktunya itu juga beda. Anak saya antara 14 sampai 16, istri saya antara 15 sampai 17. Jadi ketemu di tengah. Nah, ini bingung karena harus tes PCR di sana. Jadi akhirnya kita semua pergi ke sana dan akhirnya sampailah pada hari keberangkatan. Nah, setelah mereka mendoakan, kita masuk ke dalam. Di sana lebih sepi lagi, di dalam itu. Jadi karena kita punya kesempatan 2 orang boleh masuk ke sana, jadi saya foto-foto. Karena saya punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam, yang lain nggak bisa masuk ke dalam, saya foto-foto dan saya tunjukkan, aduh sepi banget ya, toko-toko semua tutup gitu ya. Ini satu pesawatnya gede gitu ya, cuma isi 14 orang. Saya bisa menceritakan keadaan di dalam walaupun itu belum masuk ruangan untuk mereka boarding. Nah, di tempat itu departure keberangkatan, akhirnya kita berpisah, kita udah bye-bye, kemudian mereka masuk, sudah. Kemudian saya melanjutkan acara saya hari itu, dan kemudian berapa jam kemudian mereka sampai di Singapura, Changi Airport. Dan karena kita semua nggak ada yang punya kesempatan di sana, ya kita ingin tahu dong gimana keadaan di sana. Dan kemudian istri saya menceritakan, wah sepi banget, dan di sana nggak boleh kemana-mana, koper langsung dimasukkan ke suatu tempat, kemudian dia harus PCR test. Bayangkan sudah PCR test di Surabaya, kemudian swab test lagi di Singapura, dan kemudian masuk bus. Busnya itu isi 50 orang, 50 kursi, hanya diisi 2 orang. Jadi bayangkan sepi dan tidak dikasih tahu tempat karantinanya sampai di depan hotel. Jadi begitu ketatnya. Dan hal gini nggak ada yang tahu. Tapi karena dia punya kesempatan, kita bisa cerita kepada orang lain. Dan waktu saya post itu, saya masih ingat post di IG saya itu, istri saya pada waktu itu jarang-jarang dia nempel di pundak saya gitu ya. Setelah 11 bulan, saya tunjukkan di sana, orang-orang tanya, loh kemana? Dan kemudian cerita, dan ternyata banyak orang pingin dengar cerita. Tahukah kita, tanpa sadar dalam kehidupan kita take things for granted dalam kehidupan kita, tanpa menyadari bahwa kita bisa hidup sebagaimana kita ada itu, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9-10 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Karena kita sudah dipindahkan dari tempat gelap kepada terangnya yang ajaib, kita bisa cerita. Karena itu dalam bulan ini kita berbicara konsep mengenai royal priesthood. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan seringkali bahwa kita merasa, masa sih kita itu dipilih? Kesannya royal priesthood, waduh berat banget gitu ya. Chosen generation, eklestos, orang-orang yang dipilih gitu ya. Royal priesthood itu priesthood bicara soal imam, tapi kemudian kita bicara soal royal, imamat yang rajani. Dikatakan kita jadi orang pilihan Tuhan, dia kan dikatakan sebagai holy nation, wow harus kudus banget. His special people, ini yang Tuhan katakan, yes you are a chosen generation, royal priesthood, holy nation, Tuhan katakan, special people. Untuk apa? To proclaim praises of Him who called you out from the darkness into His marvelous light. Nah, kalau Anda perhatikan di sana, tugas imam itu apa sih? Dengan semua baju efodnya gini ya. Waktu imam zaman Harun itu kayaknya berat banget. Sadar nggak ya, kadang-kadang tugas imam, wow, saya ini imam ya. Bukan pendeta tapi imam gitu ya. Kemudian nggak cuma imam tapi kita imamat yang rajani gitu. Kayaknya antara cool dan nggak cool gitu ya. Dan pertanyaannya kadang-kadang kita itu layak nggak sih menerima jabatan itu? Seolah-olah kita dikasih baju yang berat banget gitu kemana-mana. Kamu imamat yang rajani gitu ya. Alvin, kamu imamat yang rajani. Kayaknya keberatan banget gitu. Nama-nama yang diberikan. Karena pada waktu itu tugas kita itu adalah perantara. Jadi tugas imam itu adalah perantara untuk berdoa. Karena dia hubungan antara orang yang berdosa dengan Tuhan, itu tugas imam. Imam tugasnya mempersembahkan korban. Bahkan Tuhan Yesus, dia menjadi korban tebusan bagi kita semua. Tugas imam pada perjanjian lama, dia mengajarkan Taurat dan juga memimpin ibadah demi ibadah. Can you imagine? Tuhan menyuruh kita, 1 Petrus 2 ayat 9, mengatakan bahwa kita ini imam. Kita memiliki tugas sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Kayaknya tugas ini berat dan kemudian kita punya otoritas untuk bisa menjadi perantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Kalau kita melakukan itu sendiri, jelas itu berat. Apakah kita layak? Nggak ada yang layak. Tapi kita dilayakkan. Karena di sini hal yang pertama kita tahu, ketika kita tahu bahwa kita dimampukan untuk menjadi royal priesthood, imamat yang rajani, you have to know that your story is God's story. Kisah hidup kita itu bukan kisah kita sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita itu dibangun di atas dasar yang kuat. Ada dua kata yang kita belajar sama-sama. Yang pertama, Jesus is the cornerstone, but we are the living stones. Tahukah Anda pada zaman dahulu, kita belum ada beton-beton yang benar-benar bisa merapikan semua hal yang ada. Jadi waktu mereka membangun, itu harus ada batu penjurunya. Itu yang menjadi dasar. Dan benar-benar itu batu yang kuat, bongkahan itu benar-benar akan menentukan kestabilan sebuah bangunan, kekokohan sebuah bangunan. Apakah itu akan retak atau enggak? Apakah itu mudah diombang-ambingkan atau enggak? Bahkan kalau kita pelajari suatu bangunan, bait Allah Salomo itu dibangun di atas satu batu penjuru yang panjangnya 9,5 meter, lebarnya 2 meter, tingginya itu kurang lebih 1 meter, dan itu cuma satu batu. Can you imagine bisa ngangkat satu batu yang beratnya itu 100 ton. 100 ton ini untuk menentukan bagaimana di atasnya itu bisa dibangun. Ini yang Tuhan katakan. Bahwa Yesus sebagai korban, dia adalah batu penjuru, dan kita adalah living stone, batu yang hidup. Makanya kita bisa melihat di sini, firman Tuhan mengatakan, kalau kita melihat diri kita sendiri, kita merasa nggak layak. Karena dikatakan di sini, 1 Petrus 2 mengatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia. Masa lalu kita nggak ada yang mungkin seindah
banyak orang. Kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Pada waktu bulan lalu kita berbicara dalam seminar Men and Women, kita berbicara soal relationship. Pembicara kita mengatakan pada waktu itu dia lahir dari sebuah keluarga broken home. Di mata manusia, broken home, mereka nggak punya harapan. Mereka mengatakan anak yang broken home pasti memberontak, pasti hidupnya kacau, dibuang oleh manusia. Tapi tahukah Anda, no matter apapun kehidupan kita, walaupun kita berasal dari keluarga yang broken home, tapi dipilih dan dihormati oleh Allah. We are so precious di hadapan Tuhan. Kita dihormati di dalam hadirat Allah. Mungkin beberapa dari kita mengatakan, Pastor, aku pernah mengalami di mana aku punya ambisi sebagai seorang yang benar-benar hebat di dalam bisnis. Aku punya impian yang luar biasa. Tapi suatu saat itu semua hancur dan aku bangkrut. Aku mengalami kemalangan demi kemalangan. Aku mengalami suatu, aku terpuruk sehingga aku sekarang nggak punya apa-apa. Dan setelah aku nggak punya apa-apa, orang yang tadinya menghormati aku, tanda kutip membuang aku karena aku sudah nggak punya apa-apa. Dibuang oleh manusia kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi tahukah kita bahwa kita dipilih dan dihormati di hadapan Allah? No matter what happened, your story is God's story di hadapan Tuhan. So come to Him, the risen Lord, as the living stone. Batu, tahukah batu itu nggak ada yang hidup, batu itu mati, tapi dihidupkan oleh Allah. Walaupun rejected by man, threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You are precious in the sight of God. You are precious in the sight of God. Makanya dikatakan di sini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani. Story demi story, kisah demi kisah, Tuhan ingin bangun melalui kehidupan kita untuk mempersembahkan kehidupan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. You believers, like living stones, are being built up into spiritual house. Your story, and your story. Setiap kisah hidup kita, Tuhan ingin membangun kita sebagai bagian dari God's story. Untuk kita bisa membangun suatu rumah rohani, spiritual house, a holy and dedicated priesthood to offer spiritual sacrifice that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Makanya dikatakan bagi kamu yang percaya, ia mahal. Bagi kita yang percaya, pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh mahal, sungguh luar biasa. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. We are the living stones, tapi kita dibangun di atas sebuah cornerstone, batu penjuru, dan akan menjadi batu yang benar-benar dibangun suatu rumah rohani. Makanya bagi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa aja jadi batu sandungan. Karena kehebatan kita, our story is our story. Tapi itu bisa menjadi batu sandungan. Tapi ketika kita membangun itu semua di atas batu penjuru, dikatakan kita akan menjadi suatu batu yang kokoh. Karena mereka yang tersandung, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga sudah disediakan. So hal yang pertama saya mengatakan, Jesus as a cornerstone, dia adalah batu penjuru, memberikan suatu identitas yang baru sebagai living stone di dalam kehidupan kita, batu yang hidup, di mana dia mau membangun purpose dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini bertumpu di atas batu penjuru untuk kita mengemban tugas sebagai royal priesthood, itu tidak susah karena Tuhan Yesus sudah memulai segala sesuatu yang baik, memberikan identitas yang baru. We are chosen, we are precious in the eyes of our God. Sehingga kita bisa freely melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. So remember, your identity is found in Jesus Christ. Not in your own strength. Bukan karena kehebatan Anda. Makanya
can you trust him to write your story? Ini kelihatannya pertanyaan apa bisa manusia trust atau enggak. Kita nggak bisa milih. Kita trust atau enggak, dia tetap Tuhan yang menulis kisah hidup kita. But di dalam kehidupan kita bisa dimampukan untuk kita bisa menjadi royal priesthood-nya Tuhan, imamat yang rajani. Hal yang kedua, simple. Your story for God's glory. Yang pertama, your story is God's story. Tapi yang kedua adalah your story for God's glory. Cerita hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. That's the purpose. Untuk kita bisa memulai seri yang baru di bulan ini. Kita bisa melihat bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita sudah pernah mengalami kehidupan yang dimerdekakan dalam dosa. Karena kita sudah mengalami kehidupan yang ditolong, mendapat pertolongan Tuhan tepat waktunya. Karena kita sudah mengalami bagaimana kehidupan kita mungkin kecanduan pada waktu itu, kecanduan pornografi, kecanduan perzinahan dan lain sebagainya. Kita mengalami hal-hal yang terpuruk dalam kehidupan kita. Dikatakan Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Karena itulah hidup kita ini for God's glory. Kamu bukan umat Tuhan, tapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan dari Tuhan. Makanya kita bisa melihat, setelah kita tahu bahwa hidup kita itu dibangun di atas batu penjuru, kemudian kehidupan kita akan menolong begitu banyak orang for God's glory. Nah, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini, you are God's instruments to do His work. Jadi this is the purpose. Apapun kisah hidup kita, pengalaman masa lalu kita, kegagalan demi kegagalan kita, mungkin kita pernah mengalami kebangkrutan di dalam kehidupan kita, bahkan dalam pernikahan kita seringkali mungkin mengalami kegagalan, kita seringkali lepas kendali dalam kata-kata kita, mungkin kadang-kadang kita menyakiti pasangan kita, mungkin kita gagal dalam mendidik anak-anak kita, atau kita gagal dalam menghormati orang tua kita. Tapi ketika kita kembali membangun kehidupan kita di atas batu penjuru tersebut, Tuhan mengatakan, your experience, masa lalumu, ketika engkau dibenarkan oleh kuasa dari darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, that is God's instrument to do the work and speak out for Him, for His glory. To tell others of the night and day differences He made for you. Perbedaan yang Tuhan buat, dunia di luar sana sedang menanti perbedaan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, supaya bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. From nothing to something, from rejected to accepted. Tadinya kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan angkat kita. Tadinya kita ditolak, kemudian kita diterima apa adanya. Dan ini penting konsep ini, karena orang yang bisa menerima identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa adanya, membuat kita bisa menerima keberadaan orang lain. Di bulan yang lalu, kita baru buat satu namanya Satgas COVID. Ini bukan tim dokter gitu ya. Ada teman-teman kita yang memang terbeban. Kami dari gereja, kalau Anda mau lihat nomornya ada di sana. Ini bukan dokter, ini bukan suster, ini bukan psikolog, tapi adalah orang-orang yang tadinya melihat, mengalami, mungkin dalam hidupnya ada anggota keluarganya yang terkena dampak dari COVID-19 ini, sakit dan lain sebagainya. Nah, waktu awal-awal mungkin orang mengalami, nggak banyak orang yang punya pengalaman itu. Sehingga banyak orang sembunyi-sembunyi, nggak mau tahu, maksudnya nggak mau kasih tahu orang-orang sekitarnya dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat ada beberapa orang mungkin agak telat ditangani, atau mungkin seharusnya bisa ditangani dengan jauh lebih baik lagi. Makanya kami gereja Tuhan di sini kita terbeban untuk melakukan itu, dan waktu itu kita meeting beberapa orang yang pernah mengalami, mungkin anggota keluarganya sakit, ada beberapa yang sampai harus meninggal dan lain sebagainya. Karena kita pernah mengalami betapa kita bergumul melawan COVID itu, dan Tuhan memberikan support, memberikan dukungan, baik melalui kesembuhan, ataupun kalau ada yang sampai dipanggil Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan melalui teman-temannya. Disitulah kita belajar untuk berbagi kepada orang lain.
Makanya jangan segan-segan, kita bukan dokter, kita tidak menggantikan dokter, tidak menggantikan suster, tapi we are here untuk bisa melihat bahwa orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut mulai bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, apa yang dialami. Banyak kesaksian, ternyata ketika kita mulai membuka diri, ketika kita mulai cerita kepada orang lain tentang pergumulan hidup kita, tiba-tiba yang lain mulai cerita. Tahukah Anda seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mulai membuka diri, kita ada penerimaan. Pernah nggak Anda kesaksian kehidupan Anda yang lama? Ini nggak hanya bicara soal sakit secara COVID, tapi bicara mengenai kehidupanmu yang lama waktu di luar Tuhan. Ketika kita mulai membuka diri, dan kita mengalami kasih karunia Tuhan, ketika kita mau connect dengan orang lain, tiba-tiba kesaksian hidup kita itu bisa diterima, dan orang lain yang mengalami pengalaman yang sama, kita bisa terima. Dan tahukah Anda bahwa acceptance itu adalah awal dari openness? Waktu kita merasa diterima, seringkali orang nggak merasa diterima sehingga nggak mau terbuka, nggak mau cerita karena takut dituduh, takut disalah mengertiin, takut dihakimi. Tapi ketika kita mulai membuka diri, hey, saya mengalami, aku pernah di dalam posisi tersebut. Seperti Satgas COVID yang kita bentuk, aku pernah mengalami, and here I am untuk menolong kamu. Ketika kita membuka hati kita, orang lain kita lihat, ketika orang sakit, kita nggak tiba-tiba bilang, wah kenapa ini? Makanya sembarangan keluyuran dan lain sebagainya. Kayak gitu pasti nggak ada yang mau terbuka sama kita. Tapi waktu kita bisa menerima, dan kita bisa, oh ya aku pernah mengalami hal itu, dan aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Waktu orang diterima, orang itu akan mulai terbuka. Dan pada waktu orang mulai terbuka, di sanalah mereka mulai berubah. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mau memanggil orang dari luar, dari gelap kepada terang, tapi kita sibuk menghakimi orang lain yang datang pada kita. Seperti orang yang sakit, kita marah-marahin, kita cari tahu kenapa sakit, tapi nggak diobat-obati. Demikian juga di luar sana, di tengah kegelapan, begitu banyak orang yang menantikan jawaban Tuhan. Mereka perlu penerimaan, sehingga mereka bisa terbuka, dan mereka mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa, di dalam bulan ini kita akan belajar bagaimana menjadi royal priesthood. Apakah Anda layak? Enggak, tapi kita semua dilayakkan. Karena itu 1 Petrus 2 ayat 11, minggu depan kita akan lanjutkan series ini, dimulai ayat 11 dan 12 ini. Dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau, nggak bicara orang dari luar kota ada di tempat ini. Tapi tahu bahwa kewarganegaraan kita itu adalah kewarganegaraan surga. Kita di dunia ini, kita itu sebagai pendatang. Dikatakan di sini, kamu menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Kalau Anda ingin jadi imamat rajani, Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, di tengah-tengah orang yang belum percaya. Anda tahu mungkin di keluarga Anda ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Anda tahu di sekitar Anda banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Gimana cara memenangkan mereka? Milikilah cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Suatu saat mereka akan dilawat oleh Tuhan. Saya percaya, begitu banyak kesaksian di mana keluarga ketika mereka kehilangan pengharapan, mereka berseru kepada Tuhan. Bahkan mereka yang belum percaya, mereka mengalami lawatan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya mengatakan, friends, this world is not your home. Jangan terlalu cozy di dalam rumah Tuhan. So don't you make yourself cozy in it. Di dalam rumah kita di dunia, bukan di dalam rumah Tuhan. Don't indulge your ego at the expense of your soul. Jangan kita itu hidup hanya mencari keuntungan diri kita sendiri, tapi kita nggak mendapatkan keselamatan jiwa kita, orang lain. Live an exemplary life among the natives, so that your actions will refute their prejudice. Banyak orang masih ragu-ragu akan Tuhan
Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, firman Tuhan mengatakan, then they will be won over to God's side. Amen. And be there to join in the celebration when He arrives. Saya berdoa, kita akan belajar bagaimana kita menjadi imamat yang rajani. Preach the gospel at all times, if necessary, use words. Itu kata Francis Assisi. Dia mengatakan, khotbahkanlah. Beritakan Injil pada setiap masa, kalau perlu gunakan kata-kata. Artinya apa? Gunakanlah tingkah laku kita, action kita, speaks louder than words. Karena itu, sebagai royal priesthood, pertanyaan, am I worthy? No, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Why? Karena Jesus is the cornerstone, we are the living stone. Your story is God's story, and your story for God's glory. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini saya nggak tahu apa yang kau alami. Tapi Dia, Tuhan Yesus itu batu penjuru. Dia berkorban bagi kita semua. Yesus sebagai batu penjuru itu, Dia dibuang, Dia dikorbankan, tapi Dia menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Dia sebagai batu penjuru, Dia menentukan kestabilan kehidupan kita, kokohnya kehidupan kita, lurus atau tidaknya kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Mari akui tubuh dan darah Tuhan Yesus hari ini. Mari kita berkata pada jiwa kita, tenang bahwa Tuhan Yesus ada hadir di dalam kehidupan kita. Thank you, Jesus. Amen. Mari selidiki setiap hati kita.
Perjamuan kudus dikhususkan buat mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu kalau Anda belum, jangan ambil. Anak-anak jangan diberikan kalau mereka belum mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini bersama-sama dengan keluarga kita, mari akui pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Malam pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti ini roti biasa, tapi kita di dalamnya menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus yang mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu bersama-sama dengan keluarga Anda, saling mendoakan, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Let's worship. Mari sembah Tuhan sama-sama. Ambil waktu untuk Anda bisa berdoa bersama. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari Tuhan Kau jamah kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang tua Tuhan, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, menjadi iman termat rajani untuk memberitakan tentang kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen Jesus. Thank you Lord. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menjaga dan menyertai umat Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Jangan lupa untuk menghadiri iCare Anda dimanapun Anda berada. Happy Sunday. Nak, gimana ibadah hari ini? Ya bagus banget dong, pastinya awal bulan tuh selalu mantap. Terus CS mana mana ya? Coba, Mana aku ya, CS? coba WA dia. Di mana sih dia? Kok tiba-tiba ngilang gini? Ya, Lah. lu udah makan cakman duluan. Waduh, oke deh gengs. Kita turun aja sekarang langsung ya. Yoi. Oke, see you teman-teman. See you next week. teman-teman. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!